wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerah kepada kita semuanya sehingga pada kesempatan hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Baik jamaah kuliah subuh yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan hari ini kembali Anda berada di Akademi Hikmah Kuliah Subuh memasuki edisi 163 menuju satu abad kemerdekaan bangsa Indonesia 9 Ramadan 1364 Hijriah. 9 Ramadan 1464 Hijriah, di mana pada kesempatan hari ini mengambil tema Pemuda dan Perubahan Sosial, Refleksi dan Tantangan. Menghadirkan narasumber diantaranya guru-guru besar kita, dan untuk membuka perjumpaan kita tentunya nanti akan diawali dengan tilawah. Kami persilahkan sebelum nanti kita akan tadarus atau tilawah bersama dengan santri Pondok Pesantren Bani Ali Mursyad PSM Banaran Takeran Magetan Jawa Timur. Mari kita buka perjumpaan kita kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada santri Pondok Pesantren Bani Ali Mursyad PSM Banaran Takeran Magetan Jawa Timur untuk bisa memimpin. Untuk membacakan surat atau Al-Quran, surat Al-Fatir, kami persilahkan. Suara belum terdengar. Sambil menunggu, ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Sudah terdengar? Kami persilahkan dari santri Pondok Pesantren Bani Ali Mursyad PSM Banaran Takeran Magetan Jawa Timur untuk bisa memimpin. Kami persilahkan. Baik, sambil menunggu, kami ingin informasikan bahwa pada kesempatan hari ini, Akademi Hikmah Kuliah Subuh, di mana pada kesempatan hari ini kita menghadirkan narasumber-narasumber kita, di antaranya adalah Profesor Dr. Sutrisno Wibowo, MPD, Rektor Universitas Negeri Yogyakarta periode 2017-2021, Profesor Ris Dr. Cahyo Pamungkas, Profesor Riset Bidang Sosiologi Umum pada Pusat Penelitian Kewilayahan P2B dari LIPI, dan Profesor Dr. Muhammad Munadi MPD, Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen Pendidikan UIN Raden Mas Sai. Dan nantinya akan dipandu dengan moderator
yaitu Ibu Eka Anissa Sari, SIKOM, MIKOM dari dosen Universitas Ahmad Dahlan, dan dengan host yaitu Bapak Setio Adi Purwanto, MPDI, Ketua STPI Bina Insan Mulia Yogyakarta. Dan nantinya pada kesempatan hari ini, Alhamdulillah sudah hadir ya, yang nanti akan memberikan pengantar dan juga prolog pada kesempatan hari ini ada Profesor Dr. Yoyon Suryono, MS. Kami informasikan kembali apakah sudah siap untuk santri dari Bani Ali Mursyad. Monggo silakan. Kendala teknis Bu kelihatan. Langsung ke Prof. Yayan dulu. Baik, kalau begitu di sini juga sudah siap. Nanti mungkin bisa mulai lagi ya. Oke, baik sebentar. Mungkin untuk pengantar terlebih dahulu, kami persilahkan kepada Profesor Dr. Yoyon Suryono, MS, Profesor Emeritus Universitas YPIB Majalengka, Jawa Barat. Kami persilahkan, Prof. Matur suwun Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari yang agak gerimis mendung ini di tempat saya, kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan yang sangat baik ini. Selawat serta salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Mas Sam mengundang beritahu saya untuk memberikan pengantar. Bapak Ibu sekalian, tahun 80-an ada terbit buku penulisnya Etzioni tentang kemerdekaan Indonesia itu dicapai oleh dua kelompok yang sangat solid sekali. Disebut sebagai kelompok intelektual dan yang kedua kelompok angkatan bersenjata. Kelompok intelektual dan angkatan bersenjata pada waktu itu masih tergolong sangat muda sekali. Kalangan intelektual ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan sejenisnya, terutama para lulusan perguruan tinggi di Belanda. Ya, kita tahu sejak 1907 dan seterusnya berkembang. Angkatan bersenjata pada waktu itu juga masih solid mendukung pergerakan Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Itu yang diceritakan oleh Etzioni. Kesimpulannya ialah bagaimana pada para generasi muda pada saat itu berjuang melawan Belanda untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Sangat luar biasa sekali. Dan kemudian Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang generasi, ya, generasi milenial, zilenial, alpha, dan sebagainya, yang diawali dengan generasi baby boomers, ya, misalkan bayi, kelahiran bayi, itu puncaknya pergerakan kita Indonesia ya, menjelang kemerdekaan, dan karena sudah merdeka, tidak perang lagi dengan Belanda dan sebagainya, meskipun kemudian ada Inggris dan lain-lain, ya, maka tingkat kelahirannya masih sangat tinggi. Saya tidak perlu menyampaikan apa sebabnya ya, tapi itu adalah awal generasi baby boomers ya, sejak dari perjuangan kelompok intelektual dan kelompok angkatan bersenjata raih kemerdekaan.
Jadi di situ pemuda tidak bisa diabaikan, baik kelompok intelektual maupun kelompok angkatan bersenjata sama-sama merdeka membangun Indonesia. Buku yang kedua nyaris hampir sama ya, tahun 1980-an. Bapak Ibu kenal LP3ES sangat populer pada waktu itu oleh Pak Profesor Dawam Raharjo. Ada sekumpulan tulisan tentang pemuda dan perubahan sosial pasca kemerdekaan. Ya. Di situ yang menonjol adalah pemuda-pemuda kita ya, yang terus berkembang, bergerak, berjuang itu salah satunya disebabkan oleh aktivitas mereka di dalam organisasi ekstra kampus. Ada GMNI, ada HMI, ada PMII, ada segala macam itu, yang itu merupakan candra di mukanya aktivis-aktivis pergerakan pemuda pada waktu itu ditulis, dirangkum dalam satu buku. Ya. Buku itu banyak penulisnya, ya, salah satu teman saya yang ikut nulis juga pada waktu itu, tentang pergerakan muda dan perubahan sosial. Buku itu sangat populer sekali dan kemudian LP3S itu menerbitkan dengan secara bagus sekali. Di sini Bapak dan Ibu, pasca 1980-an, ya, kita juga tidak boleh menafikan peranan generasi muda, meskipun tampilannya beda. Cik, 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 Dan Bapak Ibu bisa melihat contoh, ya, bagaimana cik, seorang mahasiswa cik, tampil cik, di salah cik, satu media, ya, cik. ya tidak begitu bersinar, ya, masih bersinar seorang petani yang sangat brilian, tepatnya seorang nelayan. Bapak Ibu tahu lah bagaimana hebatnya seorang nelayan, ya, dan kemudian dia memporak-porandakan pendapat-pendapat yang kaitan dengan kasus-kasus itu. Intinya Bapak dan Ibu, malam ini, sore pagi ini, ya, saya berterima kasih mengikuti tayangan tentang peranan pemuda di dalam perubahan sosial. Karena perubahan sosial saya kira nanti disampaikan oleh Prof. Siapa tadi ya, ya, itu salah satu mainstreamnya sosiologi pada waktu yang sekarang sudah. Dan Prof. Sutrisno sudah ini belum terus ya. Pak Tris, alhamdulillah bisa ketemu di sini ya, meskipun online ya. Dan saya tidak menyangka Bu Putri ya dengan Zoom kita pagi ini ya, salah satu mahasiswa saya dulu ya. Saya lihat itu ini kok kayak mahasiswa saya. Dan mudah-mudahan benar ya. Ada Prof. Muhammad Munadi. Siap, Saya Prof. senang sekali. Fotonya masih kayak mahasiswa dulu. Alhamdulillah bisa ketemu di sini. Siap, Prof. Gitu Bu Putri Ana ya. Saya kira sebagai pengantar, namanya pengantar kan sih. Mohon maaf yang ketiga tadi saya lupa namanya ya pasti pagi. Ada Profesor Trisno, ada Profesor Cahyo, dan Ya juga Pak Profesor. Trisno itu teman lama saya, Iya. Pak Prof Cahyo itu Iya. belum ketemu mungkin ya di sini, alhamdulillah ya, tambah satu teman lagi, dan saya lihat beliau ahli sosiologi kalau tidak keliru tadi ya. Iya, Dan betul. mainstream perubahan sosial itu adalah di sosiologi dulu ya, sekarang agak bergeser. Jadi beliau akan sangat paham tentang bagaimana secara sosiologis ya, dan generasi muda dari generasi ke generasi dan sebagainya. Terakhir saya kira mohon disinggung juga ya Prof. Cahyo ya, bagaimana nanti perilaku generasi alfa ya dengan perubahan sosial itu ya mungkin akan sangat beda. Matur suwun Pak Putri Ana, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Secara khusus ke Pak Samsudin Akademi Hikmah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Profesor Dr. Yoyon Suryono MS, Profesor Emeritus Universitas JPIB Majalengka, Jawa Barat, yang sudah memberikan prolog ataupun pengantar pada kesempatan kali ini di Akademi Hikmah Kuliah Subuh, di mana pada kesempatan hari ini, seperti yang tadi disampaikan oleh Prof, mengambil tema pemuda dan perubahan sosial, refleksi dan tantangan. Dan tentunya ini sudah siap, mungkin bisa dilanjutkan kembali
Kami persilahkan kepada santri Pondok Pesantren Bani Ali Mursyad, PSM Bandaran Takran Magetan, Jawa Timur untuk bisa memimpin untuk tadarus pada kesempatan hari ini. Silakan. Ya, sudah terdengar? Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين والذي أوحينا إليك من الكتاب والحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه ومن تذكر جاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور والذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن
الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maha suci Allah. Semoga apa yang sudah diperdengarkan tadi meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang membacakan mendapatkan pahala, dan kita yang mendengarkan dan juga ikut dalam membacakan kita juga mendapatkan pahala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berikutnya kami persilahkan kepada pengasuh Pondok Pesantren Bani Ali Mursyad PSM Bandaran Takaran Magetan untuk bisa memimpin doa pada kesempatan hari ini. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin wal hadirat, marilah kita memanjatkan doa bersama kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, masih mute. Sudah, silakan. Semoga semua hajat kita senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. برضا الله تعالى ولقضاء حاجاتنا وحاجاتكم من حوائج الدنيا والآخرة على ما نوينا وعلى كل نية صالحة وعلى ما نبو به سلفنا الصالح. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تدع لنا من مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا ميمونا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما ولا مطرودا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Demikian dari kami, banyak kekurangan mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengasuh Pondok Pesantren atau ini ada Ustadz Hussein Abdul Aziz dari Pondok Pesantren Bani Ali Mursyad PSM Banaran, di mana pada kesempatan hari ini dari Takaran Magetan sudah memimpin doa pada kesempatan hari ini. Terima kasih Ustadz. Baik, untuk selanjutnya jemaah kuliah subuh yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan hari ini nanti acara akan dipandu oleh Bapak Setio Adi Purwanto MPDI, Ketua STPI Bina Insan Mulia Yogyakarta, dan nantinya akan dipandu dengan moderator yaitu Ibu Eka Anissa Sari SIKOM MIKOM dari Universitas Ahmad Dahlan. Untuk kami persilahkan, karena ini kita juga menunggu, mungkin nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Setio Adi Purwanto. Tapi mari kita mulai untuk perjumpaan kita. Kita menyanyikan lagu kebangsaan Republik Indonesia. Kepada operator kami persilahkan.
kepada operator yang sudah memutarkan lagu Indonesia Raya. Dan ini sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah kuliah subuh yang dirahmati oleh Allah, Akademi Hikmah Kuliah Subuh edisi 163 menuju 1 abad kemerdekaan bangsa Indonesia 9 Ramadan 1364 Hijriah, 9 Ramadan 1464 Hijriah, di mana pada kesempatan hari ini mengambil tema pemuda dan perubahan sosial, refleksi dan tantangan. Menghadirkan narasumber diantaranya adalah Profesor Dr. Sutrisna Wibawa, MPD, Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, periode 2017-2021, Profesor Ris Dr. Cahyo Pamungkas, Profesor Riset Bidang Sosiologi Umum pada Pusat Penelitian Kewilayahan P2W LIPI. Dan yang ketiga, Profesor Dr. Muhammad Munadi, MPD, Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen Pendidikan UIN Raden Mas Sai, dan nantinya akan dipandu pada kesempatan hari ini oleh moderator Ibu Eka Anisasari, SIKOM, MIKOM. Dan nanti dengan host Bapak Setiawadi Purwanto, MPI, Ketua STPI Bina Insan Mulia Yogyakarta. Dan terima kasih tadi sudah dipimpin oleh tilawah yaitu santri Pondok Pesantren Bani Ali Mursyid, Bani Ali Mursyad, PSM Banaran Takeran Magetan Jawa Timur, dan tadi juga sudah dipimpin oleh Ustadz Hussein terkait dengan doa dari Pondok Pesantren Bani Ali Mursyad PSM Banaran Takeran Magetan. Dan acara juga sudah dibuka oleh Profesor Dr. Yoyon Suyono MS, Profesor Emeritus Universitas JPIB Majalengka, Jawa Barat. Pada kesempatan hari ini, hari Rabu 22 Januari 2025 atau bertepatan dengan 22 Rajab 1446 Hijriah hingga nanti jam 7 pagi kita ada di Akademi Hikmah, dan nantinya hingga jam 7 pagi nanti Anda bisa menyimak Akademi Hikmah Kuliah Subuh tentu melalui Zoom dan juga live YouTube tentu di channel live YouTube Akademi Hikmah Channel. Dan perlu kami informasikan bahwa kegiatan ini diselenggarakan oleh Akademi Hikmah didukung oleh Universitas Proklamasi 45, STIAN Yogyakarta, PSP IKWNY UTY FM Dari, dan Rumah Syamil Quran Idaman Islamin. Dan selanjutnya kami persilakan kepada moderator kita, Ibu Eka Anisasari, SIKOM, MIKOM, dosen Universitas Ahmad Dahlan untuk memandu. Kami persilakan. Baik, terima kasih banyak Mbak Putriana ya. Izinkan saya memulai untuk sebelum kita memasuki ke sesi materi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diizinkan untuk bertatap secara virtual ya Bapak Ibu. Tentunya pagi yang sejuk karena tadi malam juga hujan gitu ya di daerah Yogyakarta. Tentunya menjadi spirit pagi ini menjadi semangat kita ya Bapak Ibu sebelum memulai aktivitas. Sugeng rawuh kembali kami haturkan kepada seluruh narasumber pemateri dalam kuliah subuh kali ini menuju 1 abad kemerdekaan bangsa Indonesia, dan dengan tajuk atau tema pemuda dan perubahan sosial, refleksi dan tantangan. Baik, tentunya pada kesempatan kali ini tadi sudah diawali oleh pengantar dari Prof. Yoyon Suryono, luar biasa sekali ya. Sebelum kita mulai untuk bincang-bincang atau kuliah subuh kali ini, tentunya puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan karunia dan juga perkenannya Bapak Ibu ya. Dan juga pada kesempatan kali ini tema yang sangat menarik diusung, namun sebelumnya boleh izinkan saya menyapa narasumber atau pemateri kita. Yang pertama, beliau Guru Besar Manajemen Pendidikan UIN Raden Mas Said, Profesor Dr. Muhammad Munadi MPD. Assalamualaikum Prof. Munadi, selamat pagi. Waalaikumsalam, Mbak Eka. Baik, kabar baik Prof pagi ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Prof izinkan kita menyapa dulu. Semoga Prof bisa Iya. menyapa audiens yang rawuh atau mungkin ada sahabat dan lain sebagainya, boleh disapa dulu. Iya. Assalamualaikum Bapak-Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terutama Prof. Yoyon dan Prof. Sutrisna Wibawa, guru-guru saya di UNY. Dan semoga kita sehat semua. Amin, amin, amin. Teladan sekaligus guru-guru kita ya, Prof ya. Baik, terima kasih banyak Prof. Muhammad Munadi. Baik, selanjutnya boleh kami menyapa Profesor Dr. Sutrisna Wibawa MPD, Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, periode 2017-2021. Assalamualaikum Prof. Sutrisna Wibawa. Kembali kami menyapa pada kesempatan pagi hari ini. Dan
beberapa saat lagi juga beliau kita mengundang dan menyapa. Dan tentunya di sini juga hadir Riset Dr. Cahyo Pamungkas, Profesor Riset Bidang Sosiologi Umum, Pusat Penelitian Kewilayahan atau LIPI. Assalamualaikum, Prof. Cahyo Pamungkas. Apakah sudah bergabung dan terhubung dengan kita? Waalaikumsalam Ibu Eka, Bapak Ibu semua, salam kenal ya. Salam kenal, Prof. Selamat pagi. Apa kabar kali ini, Prof. Cahyo Pamungkas? Alhamdulillah baik Ibu. Ini kalau di Jakarta Baik. udah siap-siap mau berangkat kerja. Sudah persiapan, Ince. Prof, nanti kita sampai maksimal pukul 7 ya untuk acara kali ini. Prof, boleh disapa dulu, Prof, untuk audiens, keluarga, handaitawan, dan sahabat-sahabat yang sudah Ya. hadir. Silakan, Prof. Terima kasih Ibu Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Saya Cahyo dari BRIN ya, yang dulu bernama LIPI. Mungkin itu Iya, saja Ibu ya. Terima siap, kasih Prof. Ibu Eka. Baik, terima kasih banyak Prof. Cahyo sudah meluangkan waktu di tengah aktivitas dan juga kesibukannya ya, Prof ya. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita memulai, Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwa nantinya narasumber akan menyampaikan materi secara panel dan pada kesempatan kali ini tema yang sangat menarik ya terkait tentang pemuda dan perubahan sosial, refleksi dan juga tantangan. Bapak Ibu, pemuda dan globalisasi dan juga perubahan sosial, karakteristik yang khas sekali ya ketika kita identikan pemuda itu identik dengan revolusioner, kemudian optimis dan semangat mengarah ke hal-hal yang lebih baik, harapannya kan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian tentunya pasti ada peluang dan tantangan di era globalisasi dan juga pasar bebas seperti saat ini. Nah, bagaimana kemudian kita akan menyikapi hal-hal seperti ini? Dan tentunya pada kesempatan kali ini juga saya mengutip Bapak Ibu dari salah satu statement Prof. Renal Kasali dalam bukunya juga menyebutkan eh, generasi strawberry ya atau strawberry generations. Generasi yang penuh dengan gagasan kreatif tapi mudah menyerah serta gampang sakit hati. Nah, itu fenomena yang kemudian eh, di laman media sosial ya kita sering melihat Bapak Ibu gagasan-gagasan kreatif yang dilahirkan oleh anak muda sekaligus tidak kalah banyak cuitan resah gitu ya yang menggambarkan suasana hati yang dirasakan oleh mereka. Namun Bapak Ibu, fenomena ini menjadi semacam ada fenomena flexing, kemudian crazy rich, dan fenomena lainnya. Yang kemudian kita bisa melihat sebetulnya spirit di era saat ini bagaimana kemudian kita menyikapi hal-hal di era teknologi digital seperti saat ini. Narasumber kita akan memberikan inspirasinya pada kesempatan kali ini. Sebelum kita menuju ke narasumber kita, saya akan menggambarkan kurang lebih CV singkat dari narasumber pertama kita terlebih dahulu. Diawali dari Profesor Riset Bidang Sosiologi Umum, Pusat Penelitian Kewilayahan dari BRIN. Beliau Prof. Ris Dr. Cahyo Pamungkas. Beliau alumnus FEB UGM Angkatan 94, betul ya Prof ya? Kemudian beliau juga concern ya dalam menyampaikan orasi ilmiah yang juga dalam pengukuhannya gitu nggih terkait rekonstruksi pendekatan dalam kajian resolusi konflik Asia Tenggara, kasus Indonesia, Thailand, Filipina dan juga Myanmar yang kemudian beliau pria asal Purworejo, Jawa Tengah gitu ya, merupakan profesor riset termuda yang dikukuhkan yang tentunya dengan concern 90 publikasi lebih dan sejumlah 34 publikasi di antara berbahasa Inggris dan banyak sekali karya-karya beliau. Baik, langsung saja kami aturkan waktu kurang lebih karena kita dibatasi oleh waktu nih, Prof. Mohon izin. Jadi nanti maksimal pukul 7 kita akan akhiri untuk seluruh rangkaian diskusi kita kali ini. Jadi setiap narasumber kita beri waktu 15 sampai maksimal 20 menit. Jadi mohon izin nanti 5 menit sebelumnya kami ingatkan. Kami persilahkan kepada Prof. Cahyo Pamungkas. Saya dulu Ibu ya. Oh, saya kira yang Iya, terakhir. silakan, Prof. Oke, baik. Mohon izin Bapak Ibu semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofi al-anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du.
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta taufik hidayahnya. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat dan bisa bertemu di dalam Akademi Hikmah, di dalam kuliah subuh ya, pada pagi ini. Pertama yang kami hormati, saya lupa menyebutnya. Yang pertama adalah Bapak Profesor Dr. Yoyon Suryono MS, Profesor Emeritus Universitas PIB Majalengka, kemudian Bapak-Bapak narasumber, Profesor Dr. Sutrisna Wibawa, Profesor Dr. Muhammad Munadi, Ibu Moderator, Ibu Eka Anisasari, dan host Bapak Setiadi Purwanto, serta Bapak Ibu, saudara-saudara, rekan-rekan, teman-teman, sahabat peserta Akademi Hikmah yang tercinta. Saya menyampaikan terima kasih atas undangan yang telah diberikan kepada saya melalui Mas Samsudin ya, senior saya di Yogyakarta, untuk memberikan ceramah subuh. Sebenarnya ini yang saya jarang sebetulnya Ibu memberikan ceramah keagamaan ya, tapi karena diminta Mas Samsudin maka ya saya iya saja. Begitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya riset saya itu ini ya tidak tentang pemuda secara spesifik, tapi tentang konflik ya, terutama di daerah Indonesia bagian timur, di daerah Papua, kemudian Maluku. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menghubungkan dengan aspek-aspek pemuda, di mana dalam beberapa riset saya juga menjumpai peran pemuda di dalam perubahan sosial, meskipun di dalam konteks lokal ya. Bapak Ibu yang terhormat, saya akan mempresentasikan pada pagi ini mengenai pemuda dan perubahan sosial. Mungkin pertama kali adalah ada suatu pertanyaan ya, mengapa anak muda itu penting untuk dibahas ya. Kalau kita lihat di dalam statistik kita ya, di dalam statistik kita, bahwa pada tahun 2024 jumlah penduduk Indonesia mencapai 282 juta, yang meningkat ya dari tahun 2023 sebesar 278 juta, dan 69% dari struktur penduduk kita adalah generasi muda ya, mereka yang berusia antara 15 sampai 64 tahun atau disebut sebagai usia produktif, atau sekitar 190 juta dari 278 juta, ini data tahun 2023 ya. Nah, dari 90% penduduk Indonesia itu adalah generasi muda. Namun sayangnya tingkat pendidikan generasi muda kita ini sangat bervariasi ya. 10% adalah lulusan perguruan tinggi, 30% lulusan SMTA, kemudian 22% lulusan SMP ya, SMT atau sekolah menengah tingkat pertama, paket B dan lain-lain. 24% lulusan SD dan sederajat, kemudian 12% tidak memiliki ijazah. Nah, struktur demografi seperti ini agak timbang ya. Kita memiliki 90% usia produktif, namun ya yang mencapai pendidikan tinggi hanya sekitar 10%. Artinya 90% adalah lulusan dari SMA, SMP, SD, ataupun yang ada juga yang masih tidak kuliah ya, tidak menempuh pendidikan. Sekitar 12% tidak memiliki ijazah. Ini juga menjadi perhatian kita ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah mengapa anak muda itu menjadi penting ya sebagai subjek kajian? Karena pertama, selain jumlahnya besar, kemudian SDM-nya tidak merata ya kualitasnya. Anak muda juga sering dipandang sebagai masa depan ya. Anak muda sering kita pandang sebagai masa depan, namun mereka juga merupakan masa kini ya, yang mendorong perubahan sosial dan membentuk kehidupan, membentuk dunia pada saat ini. Yang kedua adalah bahwa anak muda selalu dikaitkan dengan energi, idealisme, dan pemikiran inovatif ya, untuk menjawab tantangan global dan membangun masa depan yang lebih baik. Jadi saya kira itu mengapa kita penting isu anak muda ini. Namun di tengah
bonus demografi yang telah kita masuki sejak tahun 2022 ya, di mana struktur penduduk kita 69% atau 70% atau 2/3 lebih adalah dari generasi muda. Kita melihat ada beberapa tantangan dalam yang dihadapi oleh pemuda di Indonesia. Pertama adalah kualitas pendidikan yang tidak merata dan akses terhadap pendidikan. Ini bisa kita lihat ya, kualitas pendidikan di daerah pedesaan dan di daerah perkotaan itu juga masih ada kesenjangan. Demikian juga di wilayah-wilayah di Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur, terutama kalau kita lihat di Papua, di daerah pegunungan dan di daerah pantai. Bahkan ini sebenarnya off the record ya. Saya banyak sekali menjumpai di Papua itu generasi muda ya, lulusan SMA atau semester 1 masuk pendidikan tinggi, perguruan tinggi, itu masih ada beberapa yang tidak bisa membaca gitu ya, atau membacanya kurang lancar. Itu kan suatu masalah ya. Ada ketimpangan secara geografis dan ada juga ketimpangan secara sektoral desa dan kota. Dan juga akses terhadap pendidikan yang semakin biaya pendidikan yang semakin mahal sehingga tidak semua pemuda-pemuda kita atau generasi muda kita dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, terutama di perguruan tinggi atau bahkan di SMTA. Yang kedua adalah tingkat pengangguran yang masih tinggi, di mana kalau secara nasional angka pengangguran sekitar 7%, namun kalau kita lihat antar daerah juga ini ya tidak merata ya, ada yang tingkat penganggurannya tinggi, ada juga yang tingkat penganggurannya rendah. Kemudian yang ketiga adalah kesenjangan keterampilan atau kesenjangan skill. Kemudian yang keempat adalah ada juga masalah kesehatan mental ya, ada masalah psikologis. Generasi milenial kita lebih mudah stres, lebih mudah menyerah terhadap tekanan. Itu berbeda dengan generasi kita ya, generasi tahun yang SMA-nya tahun 90-an ya. Saya dulu di SMA 1 Purworejo tahun 94 ya. Kita di SMA sudah hidup di kos-kosan ya, atau kalau pulang sangat jauh dan tidak ada transportasi pada waktu itu ya, dan kita tidak menyerah ya. Kalau sekarang kita lihat banyak mahasiswa atau mahasiswi yang bunuh diri karena tekanan kuliah atau karena masalah hubungan dengan pacaran dan lain-lain. Itu kan kesehatan mental juga merupakan problem. Kemudian juga banyak generasi muda kita yang ikut tidak berpartisipasi di dalam dunia politik dan ikut terpolarisasi karena pengaruh media sosial. Saya kira saya tidak akan melanjutkan ini, tidak akan menceritakan lebih detail ya, kita semua sudah tahu. Kemudian penyalahgunaan narkoba dan pergaulan bebas, terutama di kota-kota besar, dan yang kemudian kurangnya kesadaran sosial dan lingkungan di kalangan pemuda. Kemudian saya kira yang lebih banyak kita lihat adalah penyalahgunaan teknologi dan media sosial. Kadang-kadang anak-anak muda kita lebih percaya pada hoax, pada kabar bohong, dan lain-lain. Kemudian juga bagi mereka yang berbisnis masih kurangnya akses kewirausahaan. Dan yang terakhir adalah tantangan yang dihadapi pemuda Indonesia adalah perubahan sosial yang sangat cepat. Kalau saya mengutip dari bukunya Farlong ya, seorang sosiolog dari Universitas Glasgow. Dia menuliskan bahwa pemuda sekarang di seluruh dunia sedang menghadapi suatu situasi yang disebut sebagai sebuah masyarakat berisiko atau risk society. Masyarakat yang dipenuhi dengan ketidakpastian, dengan ketidaktentuan akan masa depannya. Dan ini saya kira tidak hanya di Indonesia, tapi juga di Inggris, di Eropa, apalagi dengan perkembangan teknologi, sehingga menciptakan disrupsi, gangguan terhadap sistem sosial ya. Ya, saya kira disrupsi ini tidak hanya di Indonesia saja ya, tetapi juga di negara-negara lain ya. Kemudian yang kedua, Mike Furlong ini juga mengatakan bahwa generasi muda kita secara perlahan-lahan mengalami apa yang disebut sebagai subjective disembedding ya, tercerabut dari akar kebudayaan lokalnya, kemudian menjadi lebih kosmopolitan, lebih mengikuti gaya-gaya liberal atau gaya-gaya yang dikonstruksi oleh industri media.
lebih hedonis misalnya, dan ya ini beberapa ya, beberapa yang disampaikan oleh Michael Furlong. Kemudian ya ini ya tentu saja kalau menghadapi situasi seperti ini berbeda kalau kita melihat di dalam Al-Qur'an ya, banyak perintah dan nasihat terutama ya tentang menuntut ilmu ya, meskipun ini juga sebenarnya tidak untuk semua manusia ya, menuntut ilmu, menjaga akhlak, beriman dan bertakwa, juga Al-Quran memberikan kita tauladan ya tentang Nabi Yusuf, tentang Nabi Ibrahim ya. Kemudian juga kita melihat di dalam Al-Quran ada peran pemuda di dalam masyarakat, misalnya membela kebenaran dalam surat Al-Anfal 74, atau membangun masyarakat ya. Misalnya dalam surat Al-Anfal yang artinya kurang lebih, dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad berjalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Dan juga dalam surat Al-Anfal ayat 75, dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad berjalan Allah, mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini saya kira peran pemuda dalam masyarakat mendapatkan legitimasinya atau mendapatkan dasarnya ya, terutama untuk membangun masyarakat dan membela kebenaran. Nah, pada bagian akhir ini saya akan menjelaskan pemuda sebagai agen perubahan, partisipasi pemuda dalam gerakan sosial dan dalam pembangunan berkelanjutan ya. Pertama, kalau kita melihat pemuda sebagai agen perubahan, maka pertama, kaum muda selalu membawa perspektif baru dan ide-ide inovasi baru ya untuk masalah sosial. Mereka juga menentang status quo dan mendorong perubahan yang positif ya. Pada intinya pemuda ini adalah generasi yang penuh inovasi dan kreatif. Kemudian yang kedua, kaum muda merasa nyaman dengan teknologi dan alat digital, sehingga memungkinkan mereka untuk mobilisasi dan terhubung dengan banyak orang, memperkuat suara mereka dan mempromosikan keadilan sosial. Oleh karena itu, semangat dan idealisme pemuda seringkali mendorong mereka untuk memperjuangkan keadilan dan perubahan positif dalam masyarakat yang membawa dampak positif. Nah, yang kedua, kalau kita melihat pemuda, baik di Amerika, di Eropa maupun di Indonesia, pemuda selalu berada pada ujung depan, pada garda terdepan ya, di dalam memerangi diskriminasi dan rasisme. Generasi muda kita termasuk generasi muda yang kritis ya, memerangi diskriminasi dan rasisme, menggalang solidaritas sosial dan memperjuangkan inklusivitas. Oleh karena itu, ketika ada isu Black Lives Matter di Amerika Serikat atau Papuan Lives Matter, generasi muda banyak ikut berpartisipasi untuk memerangi diskriminasi dan rasisme. Yang kedua, generasi muda kita juga turut serta aktif di dalam advokasi hak asasi manusia, berjuang melawan ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia, dan mendorong kebijakan yang meningkatkan martabat manusia dan kesejahteraan. Yang ketiga, generasi muda kita atau pemuda kita juga mendorong kesetaraan gender melalui pendidikan, kampanye, dan aksi sosial, agar setiap orang, setiap individu, tanpa memandang status gendernya, memiliki kesempatan yang setara di dalam aspek kehidupan. Jadi saya kira kalau kita lihat di televisi, di media sosial, pemuda adalah garda terdepan yang aktif di dalam kampanye menentang diskriminasi, rasisme, advokasi HAM, dan kesetaraan gender. Nah, yang ketiga yang langsung bersentuhan dengan saya di sini adalah peran pemuda di dalam pembangunan, dan ini kita pada tahun 2022 dan 2023 di BRIN kami memiliki program pembangun riset ekonomi hijau ya, dan kami melihat ya pemuda di berbagai tempat di Indonesia, di berbagai pulau dan kabupaten, mereka menjadi pionir ya di dalam menciptakan startup ya, seperti pengolahan sampah, kemudian mereka juga aktif di dalam pelayanan pendidikan dan kesehatan, terutama di beberapa daerah ya. Kemudian yang kedua, generasi muda kita juga aktif ya memanfaatkan teknologi untuk membantu masyarakat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya. Misalnya menciptakan aplikasi yang memudahkan para petani untuk menjual hasilnya ya.
kemudian aplikasi pengurangan jejak karbon itu juga ada ya. Yang ketiga, pemuda berperan aktif di dalam kampanye kesadaran lingkungan ya. Seperti ada gerakan untuk budidaya mangrove, gerakan untuk menanam pohon atau penghijauan, kemudian gerakan untuk membersihkan sampah misalnya di Maluku, gerakan untuk membudidayakan tanaman sagu ya dan buah merah yang saya lihat di Papua sebagai bentuk alternatif dari kelapa sawit misalnya, karena sagu dan buah merah tidak merusak lingkungan ya dan merupakan tanaman endemik yang telah ada ratusan tahun di Papua misalnya ya. Kemudian juga ini ada contoh-contoh ya bagaimana pemuda-pemuda di seluruh Indonesia mereka aktif sebagai pionir ya, berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan ya. Gitu ya. Kemudian saya kira yang selanjutnya adalah mengenai partisipasi pemuda di dalam gerakan sosial politik, dan ini dapat kita lihat dari tiga hal ya. Pertama adalah advokasi seperti yang telah saya jelaskan di depan. Kaum muda atau generasi muda kita banyak terlibat dalam upaya-upaya advokasi, meningkatkan kesadaran tentang isu-isu penting untuk mempengaruhi para pembuat keputusan untuk melakukan perubahan positif. Yang kedua, para pemuda kita juga aktif ya, memimpin upaya pengorganisasian masyarakat, mobilisasi komunitasnya untuk mengatasi masalah-masalah sosial dan mempromosikan keadilan sosial. Dan yang ketiga adalah para pemuda semakin berpartisipasi juga di dalam pemilihan umum dan terlibat di dalam diskursus politik, memastikan suara mereka didengar dan terwakili di dalam proses pengambilan keputusan. Dan seringkali ekspresi mereka disampaikan di dalam media sosial melalui Instagram, melalui TikTok atau melalui YouTube. Demikian Bapak Ibu, mungkin sudah 5 menit ya. Saya kira waktu kita sudah 5 menit lagi, tapi saya tidak akan banyak ini ya berbicara. Sebenarnya saya juga ingin banyak mendengar dari Bapak Profesor di sini untuk ingin belajar dengan Bapak Ibu sekalian. Mungkin demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu Waalaikumsalam dan tempat saya warahmatullahi kembalikan. wabarakatuh. Silakan Ibu, monggo. Prof. Cahyo Pamungkas, matur sangat terima kasih banyak Prof atas inspirasi dan juga pencerahannya peran pemuda dan pembangunan dengan banyak sisi-sisi positif dan juga impact yang besar juga untuk negara ini. Salah satunya di bidang industri kreatif, kemudian di bidang concern lingkungan dan lain sebagainya. Di situ peran seperti itu dari pemuda yang didorong secara riset dan juga penelitian yang sangat gencar untuk kemajuan negara kita pastinya. Dan tadi menggarisbawahi ada akses dan juga gap pendidikan gitu nih dari Sabang sampai Merauke yang kemudian bagaimana ini menjadi diskusi kita juga pada kesempatan kali ini gitu nih. Kemudian juga polarisasi medsos, pergaulan, disrupsi dan lain sebagainya. Itu menjadi catatan kita juga. Terima kasih Prof. Cahyo Pamungkas, dan selanjutnya kita menuju ke narasumber kita selanjutnya Bapak Ibu. Kembali kami mengingatkan juga apabila nanti ada link presensi, Bapak Ibu bisa mengisi link presensi di kolom chat seperti itu. Kemudian di sini sudah hadir juga, sudah rawuh Profesor Dr. Muhammad Munadi MPD pada kesempatan pagi hari ini. Tentunya di tengah aktivitas beliau yang padat juga, matur nuwun sangat Prof sudah meluangkan waktu. Beliau, saya membacakan CV singkat dari beliau. Beliau lahir di Sukoharjo 10 Juli 1972, betul ya Prof? Kemudian S1 di IKIP Yogyakarta, kala itu masih IKIP dengan bidang kajian bimbingan konseling, kemudian S2 di UNY juga nih, kemudian S3 di Universitas Pendidikan Indonesia, concern juga beliau di administrasi pendidikan dan kajian beliau di bidang bimbingan konseling, dan sedikit menyampaikan Bapak Ibu bahwa beliau dalam pengukuhan guru besarnya membahas atau concern tentang privatisasi perguruan tinggi antara pengingkaran kewajiban, konstitusi, kebebasan akademik, dan tuntutan pasar. Dan tentunya beliau juga concern di dalam riset atau ilmiah kajian beliau juga terkait tentang
curriculum development, guidance and counseling, kemudian kebijakan tentang pendidikan dan juga educational management. Baik, langsung saja kami undang beliau untuk segera memberikan materi pada kesempatan kali ini dengan tema pemuda dan perubahan sosial perspektif yang berbeda. Silahkan Prof. Muhammad Munadi. Oke, makasih Mbak Eka Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, teman-teman yang berbahagia, hari ini kita bertemu untuk kita saling belajar berkaitan dengan tema yang diangkat oleh panitia, yaitu pemuda dan perubahan sosial. Nah, kalau tadi Prof. Cahyo itu menyampaikan kaitannya perspektif sosiologi dan fakta yang ada di lapangan. Nah, saya akan bicara yang agak berbeda, yaitu kaitannya dengan apa yang ada di dalam kajian Quran maupun Sunnah. Oke, dalam Al-Quran maupun hadis Rasul itu ada dua istilah yang dipakai dalam istilah pemuda. Yang pertama adalah fityatun, kemudian dipakai oleh teman-teman Nahdlatul Ulama itu fatayat. Nah, jadi kalau fatayat berarti masih muda kan begitu. Nah, kita lihat yang kedua adalah istilah wasyabun atau syabun, pemuda. Jadi fityatun dan syabun itu sama-sama bermakna pemuda. Nah, kalau dalam Al-Quran itu lebih banyak pakai fityatun daripada syabun. Kalau hadis itu pakai syabun atau syabab istilahnya. Nah, kita lihat di perspektif ini, Ibu Bapak sekalian dan saudara-saudara sekalian, Allah mengatakan, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqqi innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Jadi ketika anak-anak muda sekarang kan dianggap tadi seperti pengantar Mbak Eka kan generasi stroberi. Nah, kalau saya mengatakan istilahnya adalah generasi rebahan. Nah, biar tidak ada stereotip kayak begitu, Allah mengatakan innahum fityatun amanu bi rabbihim. Jadi bagaimana mengarahkan pemuda itu yang beriman kepada Tuhan mereka, wazidnahum huda, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Jadi ada iman, ada petunjuk. Nah, kita lihat di poin selanjutnya, bahwa tantangan terbesar dari pemuda itu kan perubahan yang ada di masyarakatnya, itu akan menuntut pemuda berubah, atau pemuda dulu yang berubah, kemudian masyarakat berubah, atau dua-duanya berubah. Nah, itu. Maka landasan berpikirnya adalah bagaimana anak muda itu fityatun amanu bi rabbihim, pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Yang kedua, selalu diberikan petunjuk sama Allah atau Tuhan. Wazidnahum huda. Ini yang paling utama. Karena kalau kita melihat fakta kenyataan ke depan kan yang namanya pengangguran itu kan akan banyak. Atau kita bila boleh mengutip dari McKinsey, itu akan ada perubahan yang namanya job loss, kemudian job change, dan job gains. Dan ini kalau tidak dipersiapkan oleh pemuda dengan amanu, dengan beriman dan mendapatkan petunjuk, yakini mereka akan bermasalah. Nah, jadi dua hal ini, amanu dan huda, iman dan petunjuk dari Allah. Yang selanjutnya, Allah mengatakan di surat Al-Kahfi, nah ini pakai istilah al-fityatu, idh awal fityatu idal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa ya'lana min amrina rasyada. Jadi perubahan yang ada itu, pemuda bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada di masyarakatnya, itu tergantung rahmat Allah. Apakah rahmat Allah itu akan turun pada masing-masing pemuda sehingga mereka kuat menghadapi kenyataan sosial yang luar biasa berubahnya. Kemudian bagaimana mereka
mendapatkan petunjuk yang lurus tentang urusan-urusan yang dihadapi oleh pemuda itu. Maka kalau mulai sekarang kan mulai muncul tradisi membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat selain surat Yasin, sebenarnya ini mengarahkan kita bagaimana mempersiapkan anak-anak muda kita itu. Pertama adalah beriman, yang kedua mendapatkan petunjuk, yang ketiga mendapatkan rahmat. Tanpa itu diyakini pemuda akan mempunyai masalah besar ke depan. Maka ada istilah madesu, masa depan suram. Nah ini yang dihadapi anak muda kan berat sebenarnya. Kalau kita kan tidak akan mengalami 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Nah ini yang dihadapi anak-anak muda kita yang kita didik mungkin di SD, di SMP, SMA, MI, MTS, Aliyah, atau perguruan tinggi, kita tidak akan menghadapi kenyataan itu 20 tahun ke depan. Berbeda dengan anak muda yang akan menghadapi perubahan job change, job loss, dan job change. Kita kan tidak pernah membayangkan dulu yang namanya pekerjaan itu diganti oleh mesin. Sementara mereka akan menghadapi persoalan itu. Selanjutnya, kita lihat di tayangan berikutnya. Nah, ini ada hadis yang unik menurut saya. Mengapa Nabi Muhammad itu menyandingkan antara imam yang adil dengan anak muda? Nah, ini luar biasa. Nabi Muhammad itu sangat visioner kaitannya bagaimana menyiapkan anak-anak muda ini yang wasyabun nas'a fi ibadatillah. Itu diseiringkan dengan imamun adilun. Artinya dan maknanya bahwa kita harus menjadikan anak-anak muda kita itu yang nasya'a fi ibadatillah, yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Nah ini luar biasa. Dan ini disandingkan dengan imamun adilun, imam yang adil. Dan itu ada 7 golongan. Yang nomor 2 adalah pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita bagaimana mendorong anak-anak muda itu menghadapi kenyataan yang sangat rumit ke depan. Bagaimana anak-anak itu hatinya tetap tertambat di masjid, tetapi perilakunya adalah tetap perilaku yang baik, tetapi dia sangat visioner menghadapi masa depan. Nah, ini kalau kita lihat, Nabi Muhammad mengatakan wasyabun nas'a fi ibadatillah, itu harus kita persiapkan. Nah, ini kita persiapkan terutama tempat-tempat ibadah kita. Belum welcome dengan anak-anak muda. Nah, ini yang kita perlu perhatikan, apakah tempat-tempat ibadah kita sudah memberikan peran besar kepada anak-anak muda sehingga mereka bisa tumbuh dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, yang seperti apa Nabi Muhammad mengatakan di tayangan berikutnya, bagaimana anak muda itu, Nabi Muhammad mengatakan, min syabin laisat lahu sabwatun. Bagaimana anak-anak muda itu tidak memiliki sabwah, kecondongan untuk menyimpang. Nah, ini Bapak sekalian. Ini sangat menarik. Tadi kalau hadisnya wasyabun nas'a fi ibadatillah, dengan cara bagaimana anak-anak muda itu dikagumi oleh Tuhannya karena anak muda itu tidak condong untuk menyimpang dari kebenaran. Nah, ini titik tekannya bukan yang senior, tetapi yang junior lah. Ini luar biasa. Nabi Muhammad mengatakan, ya jabu rabbuka min syabin laisat lahu sabwatun. Pemuda sekarang kan menghadapi luar biasa, tantangan luar biasa, tayangan-tayangan negatif luar biasa. Di antara tayangan itu, mereka bisa tidak menyimpang dari kebenaran. Nah, ini harus dipersiapkan. Dan ini tidak bisa dilampaui oleh satu Kementerian Pendidikan, baik Kementerian Pendidikan Dasar Menengah maupun Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi, tapi juga tanggung jawabnya Kementerian Informasi dan Digital. Ini kalau tidak ada filter dari Kementerian Informasi dan Digital,
ini akan membahayakan anak muda. Kalau tidak ada filter tayangan-tayangan negatif di televisi, kemudian di internet, bagaimana anak-anak muda itu bisa dibanggakan oleh Tuhannya? Nah, ini sebenarnya tidak hanya tugas Kementerian Pendidikan, tetapi juga harus tugasnya Kementerian Informasi dan Digital. Nah, selama ini kan Kementerian Informasi kan hanya membahas yang hardware, tapi tidak pernah bicara bagaimana memfilter tayangan-tayangan negatif sehingga berdampak pada tingkat stresnya luar biasa anak-anak muda kita. Nah, lanjutan tayangan berikutnya, Ibu Bapak sekalian, bahwa yang namanya anak muda itu akan mengubah kondisi sosialnya itu ketika seperti pernyataan pepatah Arab ini, laisal fata mayyakulu kana abi walakinnal fata mayyakulu ha anadha. Yang namanya pemuda sejati itu bukan yang bangga bilang ini loh bapakku, tapi inilah aku. Nah, ini yang paling penting Ibu Bapak sekalian. Garis keturunan itu tidak penting, walaupun sekarang menjadi penting itu ya Bapak Ibu sekalian. Dia anaknya siapa, sehingga dia bisa mobilitas vertikal. Nah, ketika kayak begitu, mestinya anak-anak muda yang tidak punya akses vertikal gara-gara keturunannya, mestinya memakai kaidah ini. Laisal fata mayyakulu kana abi, walakinnal fata mayyakulu ha anadha. Apa bukti aktualisasi anak muda? Tetapi terlepas itu semua, Ibu Bapak sekalian, tayangan berikutnya, sebenarnya yang paling penting itu bukan usia generatifnya seseorang itu umurnya masih muda, tetapi yang paling penting adalah semangatnya. Jadi yang generasi-generasi yang sudah mulai dewasa awal atau menjelang 50, itu bisa saja masih dianggap muda ketika mereka itu masih menjaga semangat untuk melakukan perubahan. Nah, tinggal nanti bagaimana berinteraksi dengan anak muda secara kronologisnya. Maka kita lihat di tayangan berikutnya. Nah, saya ambil dari pendapatnya Martin Luther King yang saya beri warna berbeda. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kelangsungan hidup kita bergantung pada kemampuan kita untuk tetap terjaga. Untuk bisa menyesuaikan diri dengan ide-ide baru, tetap waspada dan dalam menghadapi tantangan perubahan. Jadi di sini sebenarnya pernyataan Martin Luther King itu bagaimana pemuda dan perubahan sosial tidak mesti hanya berkaitan dengan kronologi seseorang itu usianya masih kecil, masih sedikit, tetapi bisa saja yang senior tetapi tetap menjaga, tetap terjaga untuk bisa menyesuaikan diri dengan ide-ide baru, dan tetap waspada dan menghadapi tantangan perubahan. Jadi semua sebenarnya punya hak untuk melakukan perubahan sosial, baik umurnya secara kronologis masih muda, maupun kita yang posisinya senior, tetapi yang paling harus punya kemampuan untuk tetap terjaga, menyesuaikan diri dengan ide-ide baru, tetap waspada dan menghadapi tantangan perubahan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof atas inspirasinya Prof Munani pada kesempatan kali ini. Baik,
Bapak Ibu tentunya di dalam poin-poin yang disampaikan beliau sudah komplit sekali ya Prof ya. Yang tentunya salah satunya menekankan peran serta dari multi sektor ya, tidak hanya di bidang Kementerian Pendidikan, tapi bagaimana kemudian literasi media di era digital seperti saat ini di bawah Kementerian Komunikasi dan juga Digital, informasi dan juga digital juga itu menjadi hal yang penting agar pemuda tidak gagap mengikuti perkembangan teknologi informasi dengan memilih informasi dan pastinya mengacu pada Quran surat Al-Kahfi tadi ya Prof, bagaimana kemudian esensi Ya. iman, petunjuk dan juga rahmat itu menjadi salah satu fondasi utama juga. Baik, eh selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya pada kesempatan kali ini kita akan menuju ke sesi narasumber selanjutnya. Boleh kita menyapa Profesor Dr. Sutrisna Wibawa MPD. Selamat pagi, Prof. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta 2017 sampai dengan 2021. Prof. Sutrisna, apakah sudah terhubung? Baik, sambil menunggu beliau, Bapak Ibu ya, yang tentunya nantinya akan hadir juga, harapan kita semua. Ini sudah ada yang bertanya, Prof. Sambil kita boleh sampaikan di kolom chat dan nanti bisa merespon ya, Prof. Cahyo Pamungkas dan juga Prof. Mudi. Di sini ada pertanyaan menarik dari Bapak Muhan Ahmadi. Baik, beliau menyampaikan terkait masalah dan juga ancaman. Yang pertama, pemuda Indonesia ini sebenarnya cerdas, idealis, dan pemberani, serta tahan menghadapi serangan. Tapi sangat disayangkan yang terjadi selama ini, para penguasa mengintimidasi, bahkan menutup idealisme, serta memenjarakan cita-cita pemuda Indonesia. Yang kedua, Prof, tadi poinnya adalah pada aspek bagaimana pemuda ini punya potensi gitu ya, tapi kemudian dikaitkan dengan intimidasi, menutup idealisme, dan lain sebagainya dari para penguasa. Yang kedua, kenakalan remaja, Prof. Seperti yang tadi sudah disinggung juga, pemuda karena belum maksimal dalam penyelenggaraan pendidikan, apakah itu dikaitkan dengan belum maksimalnya penyelenggaraan pendidikan yang paripurna di Indonesia? Itu yang kedua ya, Prof. Ini sekalian kemudian mengingat waktu juga, jadi nanti bisa langsung direspon untuk narasumber kedua kita. Dari satu penanya ini ada tiga poin nampaknya ya. Terlalu banyak pengangguran di Indonesia terjadi karena korban akibat sangat banyaknya impor tenaga kerja dari negara luar. Responnya seperti apa, Prof? Dan juga yang terakhir terkait UMKM, produksi dalam negeri, akses modal besar, kemudian usaha hanya dimiliki oleh sekelompok para korporasi atau person tertentu gitu ya. Sehingga kemudian peluang tantangan ini muncul. Silahkan dari Prof. Cahyo dulu atau Prof. Munadi, kami persilahkan. Bisa Prof. respon. dulu. Oh, nggih. Prof. Cahyo, Oh semoga. iya, saya mohon izin ya, Ada izin. Prof. Munadi, Bapak Ibu sekalian. Ya ini memang pertama saya akan menjawab yang mudah-mudah dulu aja deh. Kenakalan remaja ya. Ini saya tuh tinggal di Jakarta dari tahun 2000 ya. Sering mendengar di lingkungan saya ya, di perkelahian antar pelajar. Bahkan ada om saya, Pak Alik saya itu dulu pernah jadi ketua RT ya di daerah Manggarai itu dulu sekali ya. Dia sering cerita itu. Bagaimana setiap hari, apalagi setiap bulan Ramadan itu ya. Oh, itu kan ada apa itu sahur keliling itu ya. Dan itu kesempatan untuk menimbulkan apa ya, konflik ya antar pelajar. Kalau kita lihat kan ini masalah yang cukup serius ya. Karena tawuran itu misalnya terjadi dari tahun ke tahun itu ada dan tidak pernah hilang. Nah, salah satu penyebabnya adalah yaitu karena pendidikan tadi ya, karena apa namanya, bapak ibu mereka, papa mama mereka, ayah ibu mereka tiap hari bekerja. Jogja, kalau di Jakarta kan beda dengan di Jogja atau di daerah lain ya. Kita itu jam 5 itu udah berangkat naik KRL. Misal, kalau rumah saya Bogor atau Bekasi atau Tangerang, bahkan ada yang jam 4. Jam 4 itu sudah apa ke stasiun, apa kemudian naik KRL, kemudian untuk menghindari kemacetan, kemudian bekerja masuk jam 7, pulang lagi nanti jam 5, pulang kembali jam 8 malam. Dan ini kan seringkali orang tua tidak ini ya, tidak sempat untuk apa untuk
merawat, memberikan kasih sayang dan lain-lain. Sehingga kalau di kelas menengah ke atas itu anak itu diserahkan ke, mohon maaf, ke pembantu ya. Ini tentu saja berbeda dengan Bapak Ibu yang tinggal di daerah ya. Kalau siang misalnya bisa pulang ke kantor, ke rumah menengok anak atau menjemput anak. Nah, ini kan berbeda. Kalau di sini bahkan anak pulang pergi sekolah itu naik Gojek ya, atau dititipkan ya, atau naik bis sekolah dan lain-lain. Sehingga saya kira mungkin di kota-kota besar hampir sama masalahnya ya. Dan celakanya masyarakat juga belum siap memberikan ekosistem bagi untuk membina anak-anak SMA misalnya ke arah yang lebih baik. Di samping yang ketiga juga ini sebenarnya wilayah pendidikan ya, bukan bidang saya ya. Pendidikan di sekolah kita gimana ya, mungkin lebih masih bersifat formalistik ya. Tidak sampai pada tidak embedded, tidak pendidikan akhlak itu tidak terpaku, tidak terpatri dan tidak tertanam. Akhlak itu ya seperti matematika ya, belajar di sekolah kemudian ketika di luar sekolah ya itu lain lagi ya, tidak ada prakteknya misalnya ya, atau pendidikan keluargaan mungkin yang hanya menjadi hafalan tetapi tidak terpaku, tidak terpatri di dalam pikiran, di dalam mental anak-anak muda kita. Ini saya cuma ini melihat observasi aja kan. Saya tidak punya tulisan tentang ini ya. Bagaimana kenakalan remaja yang bersifat struktural ya. Kemudian ya pengangguran saya kira ada di mana-mana sekarang ya. Bahkan yang sudah bekerja juga bahkan yang sudah bekerja di kantor pemerintah ya, di tempat saya dulu di LIPI itu ketika ada reformasi penataan birokrasi menjadi tidak bekerja ya. Karena misalnya tidak boleh lagi instansi pemerintah itu mengangkat pegawai honor ya, sehingga harus menjadi P3K. Celakanya tidak setiap orang pegawai honor itu mampu memenuhi syarat P3K. Bahkan yang sudah bekerja di kantor pemerintah pegawai honor itu kadang-kadang tidak bisa lanjut ya, atau banyak cleaning service, security dan lain-lain. Apalagi yang di pabrik itu ya, yang di perusahaan mereka yang gulung tikar karena mahalnya menguatnya nilai dolar terhadap rupiah, kemudian bisnis yang tidak laku ya, karena itu tadi orang sekarang belanja di Shopee atau di Tokopedia, tidak lagi belanja di pasar dan menimbulkan pengangguran, kemudian akses ke modal juga sangat sulit jika tidak memiliki sertifikat ya, atau tidak memiliki tanah dan lain-lain. Dan ini adalah masalah yang kita hadapi bersama-sama. Dan kadang-kadang masalah ketimpangan dan kesenjangan sosial itu tidak menjadi bahan riset bagi para akademisi ya. Nah, ini mungkin ada akademisi di sini kan, dosen dan peneliti ya. Kadang-kadang itu kita lebih memilih menyelesaikan masalah akademik, menulis di jurnal Scopus, termasuk saya juga. Kadang-kadang akademisi itu tercerabut dari akar masyarakatnya. Padahal di dalam tetangga para akademisi itu banyak masyarakat kelas bawah. Mereka terjerat dalam judi online, judi online sama satu lagi saya lupa yang judi online dan pinjaman online itu ya. Betul. Itu masalah yang ini di Jakarta itu mengkhawatirkan, pinjaman online, judi online. Tapi para akademisi kita itu kadang-kadang sibuk dengan permasalahan akademik ya, sehingga kita juga kita tercerabut dari akar masyarakat kita. Kita terpenjara di dalam tugas-tugas administrasi, tugas-tugas akademik. Kita melupakan ya ini kalau ini di BRIN ya, kadang-kadang kita melupakan bahwa ada masalah-masalah masyarakat yang harus kita kontribusi untuk memecahkannya. Ya kemudian saya kira mungkin tidak semua bisa saya jawab ya, banyak sekali mengenai akses modal, kemudian tadi yang pertama itu mengenai masalah ketidakadilan dan sebagainya. Nah, ini juga ya menjadi tantangan bagi kita ya, bahwa kita masih menghadapi ya masih jauh lah dibandingkan dengan Jepang misalnya, atau dengan Malaysia gitu ya, permasalahan penegakan hukum. Karena di kita pada umumnya kan kalau saya lihat di Papua, hukum itu, aturan itu rule by law. Hukum itu digunakan oleh kekuasaan, itu bukan rule of law. Kalau saya lihat di Jepang, saya pernah tinggal di Belanda waktu saya S3 selama 3 tahun ya. Kemudian saya tinggal di beberapa tempat di
di Cina, di Jepang dan di di Belanda, di Jerman, di Swiss ya. Mereka itu menggunakan hukum itu rule of law, aturan hukum yang dipenuhi dari atas sampai bawah. Tetapi kalau kita menggunakan rule by law ya, hukum digunakan sebagai instrumen untuk kekuasaan ya. Rule by law bukan rule of law ya. Ini memang teorinya mudah tapi praktiknya susah ya. Kita harus mencapai ke sana dan kita tidak boleh pesimis ya. Kita harus optimis. Terutama generasi muda kita harus diberikan pendidikan, pelatihan, monitoring, pembimbingan, disekolahkan agar mereka bisa mendorong ya proses ini. Artinya bahwa proses untuk menjadi Indonesia itu belum selesai. Indonesia itu bukan sesuatu yang terberi, tetapi suatu proses. Dan saya kira ya mudah-mudahan ke depan harapan kita generasi muda kita akan semakin kritis dan mereka terlibat di dalam proses pengambilan keputusan sehingga bisa mendorong Indonesia rule of law ya, aturan-aturan hukum ya, bukan rule by law, hukum yang digunakan untuk kekuasaan itu. Mungkin itu pendapat singkat dari saya. Terima kasih Baik, terima Ibu kasih Prof. moderator. Cahyo. Kembalikan. Silakan Prof. Munadi bisa merespon pertanyaan-pertanyaan dari audiens. Oke, Semoga terima kasih. Jawaban saya ada di surat Al-A'raf 96. Dinyatakan oleh Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Itu artinya titik tekannya adalah warga negaranya seperti apa kan begitu. Jadi warga negara itu akan menentukan siapa pemimpinnya. Maka Allah tidak mengatakan pemimpinnya, tetapi walau anna ahlal qura. Warga negaranya seperti apa? Kalau memilih pemimpin seperti apa? Nah, jawaban ini juga saya dukung kita lihat dari salah satu film. Kalau menurut saya ada yang menarik. Film ini saya perlihatkan yang ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ada beberapa pernyataan menarik dari film ini yang diadaptasi dari novel. Nah, salah satu pernyataannya ini, Bapak Ibu sekalian. The uneducated are the most dependable food bank. Maka orang-orang yang uneducated itu gampang dimanipulasi. Jadi titik tekannya sebenarnya warga negara yang dimanipulasi untuk memilih seorang pemimpin. Nah, yang lainnya pernyataan dalam film ini. Jadi pemimpin itu paling takut. Problem utamanya pemimpin adalah ini. If the citizen were educated. Nah, pertanyaannya kalau warga negara tidak terdidik, itu menjadi tidak masalah bagi seorang pemimpin kan begitu. Nah, yang terakhir ini. Nah, ini. Nih, Bapak sekalian. Jadi kita punya tugas berat dan besar. Bagaimana mendidik warga negara. Sehingga warga negara itu kalau dalam istilah Al-Quran adalah ahlal qura amanu wattaqau. Iman dan bertakwa. Jadi kalau ini untuk menyelesaikan semuanya, sebenarnya tugasnya yang paling berat adalah mendidik warga negara ini yang berat. Kita itu kan kadang-kadang seperti yang dikatakan oleh Pak Cahyo, para peneliti sibuk dengan Scopus, para akademisi sibuk dengan Scopus. Problemnya sebenarnya bukan di Scopusnya itu. Masyarakat menghadapi persoalan luar biasa yang tidak bisa diselesaikan di meja-meja teman-teman para peneliti dan para akademisi di perguruan tinggi. Karena masalah konkretnya bukan itu. Masalah konkretnya adalah orang-orang yang tidak terdidik, warga negara yang tidak terdidik itu kemudian dipelihara oleh para pemimpin. Kalau saya boleh mengutip film ini. Itu saja, Mbak. Makasih.
Baik, terima kasih banyak Prof. Baik Bapak Ibu, tentunya pada kesempatan kali ini masih ada waktu berapa menit lagi. Nggih. Ini sebelumnya, apakah Prof. Sutrisna Wibawa sudah bergabung di platform Zoom kita kali ini? Prof. Dr. Sutrisna Wibawa MPD. Apabila masih, kita akan tunggu lagi, nggih, Bapak Ibu. Baik, di sini ada Bapak Darwis. Silahkan Bapak pertanyaannya. Mohon izin singkat saja Bapak mengingat keterbatasan waktu. Matur nuwun, monggo Pak Darwis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bu Retno. Darwis, silahkan Bapak pertanyaan dan perkenalkan dari mana Bapak. Sumonggo. Baik, saya Darwis Akmal, aslinya dari Yogyakarta di Kalasan, tapi ini nyangkulnya di Jakarta ini. Baik, kita doakan Prof. Sutrisno karena kesibukan beliau tetap sehat walafiat. Dan terima kasih Prof. Cahyo yang dari BRIN, tetanggaan kita Prof. Cahyo ini kalau dari sini dekat di Jakartanya, area Monas. Kemudian Prof. Munadi dan para Jumiat, terima kasih sekali, mudah-mudahan selalu dalam istiqomah. Satu yang tadi diantaranya sampaikan dari Prof. Cahyo khususnya, terus kiat apa yang tadi beberapa pemuda yang istilahnya untuk menghadapi tantangan saat ini yang katanya sampai kuliah aja untuk membaca aja masih belum lancar dan ini. Apalagi sampai istilahnya kalau ya mohon maaf, apakah sudah untuk analisanya bagaimana bacanya boleh mungkin nggak lancar tapi analisanya tajam beliaunya itu ternyata mungkin gitu ya Prof. Dahya. Satu dulu. Yang keduanya ini juga dari untuk Prof. Dahya khususnya, apakah saat ini saya melihat beberapa di tempat-tempat perempatan khususnya kalau di Juden banyak pemuda-pemuda yang sebenarnya sangat potensi tapi malah istilahnya cuma kerjanya meminta-minta. Kalau dulu ada semacam lembaga Liposos itu yang dia kemudian dilatih, kemudian nanti bisa apa, kemudian siap untuk diterjunkan ataupun berkarya. Itu apakah ada di saat ini? Kemudian yang khususnya untuk Prof. Munadi, karena di Indonesia ini dengan Pancasila, ya, berbagai macam agama, memang tadi di dalam Al-Quran adalah yang beriman dan bertakwa, utamanya di situ. Nah, bagaimana ini untuk menanamkan, khususnya yang Islam dulu, untuk yang imam dan apalagi yang lain, meskipun ada yang dari 100 kepemimpinan itu Rasulullah SAW bahkan penerbitnya pun orang Muslim pun menempatkan yang pertama sebagai uswah hasanahnya itu kan. Mungkin itu dulu. Terima kasih dan sekali lagi mohon maaf dari doa selalu sehat walafiat di para jumiat pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Darwis. Tadi pertanyaan ditujukan kepada dua narasumber kita nih. Sedikit menambahkan juga ya Bapak. Kembali kami sampaikan Bapak Ibu, matur nuwun terima kasih atas kebersamaannya di kuliah subuh kali ini. Dan juga di sini di kolom chat boleh izin menambahkan Bapak pertanyaan sekalian nanti dijawab secara umum nih oleh narasumber kita dari Pak Muhan. Bapak Muhan Ahmadi terkait melihat problematika bangsa Indonesia, bisakah long life education, belajar atau pendidikan itu sepanjang masa, selama hidup, supaya tidak ada jual beli proses penegakan hukum, supaya tidak ada koruptor, tidak ada pembohong, tidak ada pemberi harapan palsu. Karena keterbatasan waktu, semoga untuk narasumber bisa direspon, karena maksimal kita sampai pukul 7 nanti kita sudah akhiri. Semoga dari Prof. Cahyo, atau yang kami hormati pada kesempatan hari ini narasumber kedua juga Prof. Munadi, semoga. Saya dulu atau siapa dulu, Bu? Ya, Jadi Bapak Prof. Cahyo dulu ya tadi Oke, boleh. pertanyaannya ya. Mohon izin. Ya. Baik, terima kasih, Ibu. Pertanyaannya makin lama makin susah ya. Seperti sidang skripsi. Baik, pertama dari Bapak Darwis tadi ya itu. Salam kenal Bapak Darwis ya. Itu kan yang saya ceritakan untuk kasus di tanah Papua ya. Tahun 2019 saya datang tinggal 1 bulan di Kabupaten Tambrau, kemudian tahun
2021 saya tinggal 1 bulan di Biak. Jadi kalau saya di Papua itu tidak tinggal di penelitiannya, tidak tinggal di hotel ya, di di kampung gitu ya, semi etnografi itu, bergaul bersama penduduk ya. Nah, salah satu di Papua itu kesenjangannya luar biasa ya. Mereka sudah dua, kalau dulu 2 provinsi ya, kalau sekarang menjadi 5 provinsi ya, bahkan mau jadi 6. Pertama adalah kesenjangan dalam bidang pendidikan itu sangat jauh ya. Itu kan dulu 2 provinsi yang IPM-nya itu paling rendah di Indonesia rata-rata 65 dan 64. Bahkan kalau kita lihat di Tambrau itu IPM 34 ya, seperti di Afrika. Kalau kita ke Sorong ya, 5 jam dari Tambrau, 4 jam dari Tambrau itu, kota Sorong itu udah seperti Pulau Jawa ya, udah ramai sekali ya, pendidikan udah sangat tinggi. Bahkan di sana sendiri ada kesenjangan. Kalau kita ke Merauke dan Jayapura itu sudah seperti di Solo, sudah seperti di Jogja ya. Tapi kalau kita lihat di Nduga, di daerah konflik, itu IPM masih di bawah angka 4. Sekarang mungkin sudah mencapai 40. Dan rata-rata lama sekolah di sana itu di Pegunungan Tengah itu 2 tahun ya, di Nduga daerah konflik itu 2 tahun, sampai Ongkoloro itu mereka udah tidak sekolah karena konflik kan, konflik bersenjata. Kalau kita lihat di daerah Papua Barat itu masih sampai kelas 5 SD ya, bahkan sekarang meningkat sampai SMP kelas 1 kemudian putus. Nah, memang banyak karena SD-nya tidak ada guru tidak datang, guru hanya tinggal di kota. Tenaga ya ini tidak semua ya, terutama di SD-SD yang terisolir, di SMP atau SMA yang jauh terisolir, mereka lebih suka tinggal di kota, tidak mengajar tiap hari gitu. Mungkin 1 bulan bisa dihitung dengan jari gitu. Nah, artinya kalau di SD-nya sudah masalah, SMP juga masalah, SMP juga sama, Bapak Ibu guru tinggal di kota sebagian besar, kemudian yang tinggal di kampung, kalau SD itu kepala sekolah dan dibantu guru bantu 1 atau 2. Sehingga pernah saya datang ke Wamena, ada 6 kelas jadikan 1. Itu pemandangan yang biasa itu. 6 kelas jadikan 1. Pak kepala sekolah yang mengajar. Guru-guru PNS-nya di Wamena misalnya, di suatu distrik ya. Dan itu saya jumpai di berbagai distrik. Nah, itu kan kesenjangan yang luar biasa. Dan mereka mengatakan ya, mengapa mereka ingin merdeka? Salah satunya karena mereka tidak menikmati pelayanan publik ya, tidak ada masa depan di dalam Indonesian State gitu ya, karena pendidikan, kesehatan tidak diperhatikan. Seharusnya kalau kita memberikan mereka pendidikan dan kesehatan yang baik ya, mungkin mereka tidak akan meminta merdeka, mungkin ya barangkali. Dan mereka memang ya sebagian ya membaca kurang lancar, dan sebagian tidak bisa membaca. Jadi ada yang tidak lancar, ada yang kurang lancar, ada yang tidak bisa, babar belas tidak bisa membaca. Namun mereka punya pengetahuan lokal yang sangat baik. Kalau saya tanya mereka apa jenis-jenis kata, orang-orang dari Yahuki Mobil itu bilang ada 15 jenis kata. Waduh, hebat juga ya. Berapa jenis anggrek di Tambrau, mereka bisa menceritakan ada 10 jenis anggrek di kampungnya. Saya aja belum tentu bisa, padahal saya dari kampung juga tuh. Nah, mereka mengendaki sebuah kurikulum yang bersifat kontekstual, sebuah kurikulum pendidikan yang sesuai dengan kultur, dengan kebudayaan mereka, di mana ada muatan lokal itu ya, yang tentang asal usul, mitologi nenek moyang, ulayat ya, karena mereka masih masyarakat adat ya. Dan itu di masa Belanda diperhatikan ya. Belanda dikatakan lebih mereka lebih suka ya dengan pemerintahan Belanda sebagian ya, karena di Belanda menggunakan para misionaris dan antropolog ya untuk menjajah, untuk menduduki Papua dengan menggunakan misi sending dan antropolog ya, untuk merebut hati orang Papua itu ya. Saya kira di dalam pendidikan seperti itu, dan Belanda menekankan pendidikan. Mereka memiliki konsep sekolah berasrama. Ya, kalau di Jawa kan pesantren ya, sekolah berasrama itu mirip-mirip pesantren. Namun ya berbeda ya pengelolaannya ya. Karena kalau di yang saya pelajari sekolah berasrama di masa Belanda itu ya mereka pagi sampai siang kemudian tidur ya, sore itu ada aktivitas olahraga ya, dimonitor oleh para pastor ya, kemudian
Malamnya mereka belajar agama ya, belajar akhlak dan lain-lain itu ya, itu cara Belanda untuk mendidik yang kadang-kadang kita juga mungkin baik juga. Saya kira di pesantren juga diterapkan begitu ya. Memang saya tidak pernah masuk pesantren, tapi ketika saya melihat sekolah berasrama, itu kok mirip-mirip pesantren sebetulnya ya, konsepnya. Kemudian saya kira tuh Pak Darwis, saya kira pendidikan itu masih penting, terutama di Indonesia Timur ya, masih terdapat kesenjangan. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan bisa mengenal problematika bangsa. Nah ini ini saya tidak bisa menjawab ini. Ya saya kira itu tantangan kita bersama ya. Apa namanya? Ini di luar ya long life education ya. Saya kira kita semua proses saling belajar satu sama lain ya. Ya mungkin kita harus kembali juga ke nilai-nilai etis ya, nilai-nilai keagamaan kita ya, untuk belajar mengenai masalah ini long life education ya. Kadang-kadang jadi mohon maaf Bapak Ibu ya, kadang-kadang saya melihat ya di negara-negara pasca kolonial di Asia, Afrika ya, orang itu rajin ke tempat ibadah ya, ke masjid, ke gereja, ke kuil, ke wihara. Namun mereka tidak patuh terhadap ini ya, etika ya, terhadap aturan-aturan hukum yang dibuat di urusan-urusan dunia ya, seperti menyerobot lampu lalu lintas dan lain-lain. Karena kalau kita melihat di negara-negara barat itu kan, meskipun sedikit sekali orang yang pergi ke gereja. Kalau di Belanda itu hanya orang-orang tua. Atau ketika ada upacara kematian baru orang ke gereja dari itu. Beberapa orang. Generasi mudanya juga sudah jarang sekali ke gereja ya. Namun mereka punya etika ya. Mereka mengedepankan etika publik ya. Menaati peraturan lalu lintas, bersedia mengantri. Bahkan seorang menteri di Belanda itu naik sepeda misalnya ke kantornya ya. Tidak ada patwal kalau di sini ya. Tidak ada patroli pengawalan. Saya lihat orang di negara-negara barat itu para pejabatnya itu hidup dengan kesederhanaan ya. Mungkin memberikan contoh ya. Eh, 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 Kalau di kita itu mirip seperti negara teater, seperti Clifford Geertz ya. Seperti negara teater itu, negara yang penuh pertunjukan. Kita itu mewarisi Belanda itu bukan hal-hal yang positif dari penjajah, tapi watak-watak kekuasaan penjajah yang kita warisi sampai sekarang. Oleh karena itu mental mindset ini juga harus diperbaiki, dan oleh karena itu perlu dekolonisasi dalam bidang pendidikan, dekolonisasi dalam bidang pendidikan mental ini ya. Kalau Pak Jokowi dulu bilang revolusi mental, tapi ya saya kira itu yang idenya Presiden Soekarno ya. Itu ada masalah yang belum selesai ya. Kalau yaitu dekolonisasi ilmu pengetahuan juga itu sangat penting, sehingga kita bisa bisa mencontoh ya bagaimana etika publik itu dihormati. Ya contoh saja itu ini ya, orang menyeberang jalan, bagaimana praktek berkendaraan ya. Itu mencerminkan etika publik yang semerawut ya. Juga di Jakarta juga demikian. Saya kira di tempat lain juga sama ya. Kadang-kadang begitu. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian ya, kita perlu mengedepankan pendidikan etika yang lebih baik, lebih masif ke depan, sehingga bisa mengubah mental dari bangsa kita. Terima kasih. Saya kembalikan Ibu. Baik, terima kasih Prof. Cahyo. Semoga Prof. Munadi bisa merespon pertanyaan tadi. Iya, terima kasih. Saya menambahkan dari jawaban Prof. Cahyo. Kalau kita boleh refleksi, kajian-kajian keagamaan kita itu kan monoton. Contoh mamanya Ramadan. Ramadan itu kan isinya kan hanya ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu Quran yang populer di bulan Ramadan. Dari hari pertama sampai hari terakhir, dari saat saya kecil sampai hari ini isinya kan cuma itu. Belum lagi kalau hadisnya cuma man shoma Ramadana. Dari waktu saya kecil sampai sekarang ya cuma itu kajiannya. Tidak ada yang lebih dari itu. Jadi di kajian-kajian keagamaan juga tidak menambah apapun. Jadi benar kata Prof. Cahyo, kalau kemudian orang banyak ke masjid tapi juga banyak pelanggaran lalu lintas, karena tema kajiannya hanya itu Pak Cahyo. Belum lagi ketika mamanya sholat Jumat, maka ada guyonan oleh Gus Dur.
Yang mengakibatkan kita masuk surga itu bukan para khotib Jumat. Yang membuat kita masuk surga itu supir ugal-ugalan. Karena ketika supir ugal-ugalan itu kan kita jadi ingat sama Tuhan. Berbeda ketika kita mendengarkan khutbah Jumat, kita tidur semua. Jadi problemnya sebenarnya kajian-kajian keagamaan kita itu ya melulu itu, dari itu ke itu. Ramadan tidak ada perubahan signifikan. Kaitannya amalnya bagaimana membangun etika berjalan raya kan begitu. Bertakwa tidak mesti hanya di masjid kan begitu. Di jalan raya juga harus ada takwa kan gitu. Ini yang tidak dikembangkan oleh para penceramah-penceramah keagamaan. Ya kita ngapain juga dengarkan, akhirnya kan juga tidur juga kan gitu. Apalagi posisinya kalau khutbah Jumat itu kan siang. Nah, itu godaan itu lebih kuat. Nah, kalau ibu-ibu kan karena tidak pernah ikut sholat Jumat dan tidak pernah bapak-bapak, suami, bapak, ibu-ibu sekalian itu kalau di sholat Jumat pernah dengarkan, nggak pernah dengarkan itu. Cuma tidur. Gitu. Ini problem kita. Maka sebenarnya mumpung kita menjelang Ramadan, bagaimana kita perlu menyusun ulang kajian-kajian keagamaan Ramadan dari 6.666 ayat ini, kenapa hanya cuma ya ayyuhalladzina amanu kutiba? Masih ada 6.665 ayat itu yang tidak dikaji. Sementara kalau saya boleh mengutip, walaupun dari Syiah, Imam Khomeini mengatakan dalam salah satu bukunya di Islamic Government itu menyatakan bahwa ayat-ayat dalam Al-Quran itu antara ibadah vertikal dengan ibadah horizontal. Ibadah vertikal itu cuma satu ayat. Ibadah horizontal itu 100. Nah, kalau yang dikaji dalam kajian-kajian keagamaan itu, teman-teman sekalian termasuk Prof. Cahyo, kalau yang dikaji itu 100 ayat-ayat ibadah horizontal, maka saya yakin umat Islam itu bisa takwa di jalan raya, di kantor tidak korupsi kan begitu. Persoalannya yang sering diungkap oleh para penceramah itu ya ibadah vertikal yang tidak bisa mewarnai ibadah-ibadah horizontal. Ini jawaban saya. Jadi memang kalau mau long life education, ya harus diperbarui dulu. Kegiatan Ramadan perlu distrukturisasi ulang kurikulumnya. Jangan cuma satu ayat. Yang ceramah juga orangnya jangan itu terus. Akhirnya kan kegiatan hanya copy paste dari tahun ke tahun, penceramahnya juga copy paste, isi ceramahnya juga copy paste. Lah paling-paling ya nggak dengarkan kemarin ya saya ulang lagi kan gitu. Kan itu kan nggak boleh ya Prof. Cahyo, ketika kita nulis kan nggak boleh recycling kan juga nggak boleh juga. Itu saja Mbak Eka. Baik, terima kasih banyak Prof. Munadi atas pencerahannya. Baik Bapak Ibu, karena waktulah yang membatasi kita, mohon izin Bapak Ibu yang bertanya insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya dan juga semoga nanti kita bisa berjumpa dengan narasumber kita. Sebelum kita akhiri, Prof dan juga narasumber kita pada kesempatan kali ini, insya Allah semoga di lain kesempatan kita juga bisa bertemu dan menyapa dengan Profesor Dr. Sutrisna Wibawa MPD yang hari ini sekiranya beliau juga insya Allah nanti di next event atau agenda selanjutnya bisa silaturahmi dan bertatap secara virtual di kuliah subuh Akademi Hikmah. Baik, kita akan memasuki ke closing statement. Di closing statement ini terkait tentang pemuda dan perubahan sosial, refleksi dan juga tantangan. Boleh dari Prof. Cahyo dulu closing statement-nya. Silahkan Prof. Cahyo. Ya, baik, terima kasih Ibu Eka. Saya cuma ingin menyampaikan terima kasih kepada Akademi Hikmah, kepada panitia yang telah mengundang saya. Saya senang sekali bisa belajar dengan Profesor Muhammad Munadi dari UIN Solo, Bapak ya. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu menggugah saya untuk ya kita saling belajar juga karena ini kadang-kadang di Jakarta itu kita juga lupa ya banyak pekerjaan sehingga tidak memikirkan agama ya kadang-kadang ya memikirkan agama ketika Ramadan gitu ya. Saya kira ini juga bermanfaat bagi saya. Saya bisa pertemuan ini bisa menjadi inspirasi bagi saya untuk
hidup yang lebih baik gitu ya, ya lebih memiliki semangat spiritualitas ya. Dan saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bertemu Bapak Ibu di pertemuan selanjutnya. Mungkin demikian. Terima kasih kepada Ibu moderator, Ibu kemudian juga panitia dan Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, kembali kami sampaikan terima kasih atas atensi yang luar biasa, mengingat waktu yang terus berjalan dan tentunya mohon izin belum bisa menyapa keseluruhan yang sebenarnya masih banyak yang ingin bertanya, Prof. Dan juga seluruh narasumber kita, karena juga tadi juga Prof. Cahyo dan juga Prof. Munadi juga akan menuju ke perjalanan, guys. Setelah ini semoga nantinya diberikan kesehatan dan kelancaran untuk di tempat kerja. Pak Zarofi, kau ngapunten sangat ini karena waktu yang terus berjalan. Insya Allah nanti kita akan menyapa di lain kesempatan lagi. Baik, Prof. Cahyo Pamungkas, 3 kata untuk pemuda, perubahan sosial, refleksi, dan tantangan. 3 kata. Apakah pemuda harus memiliki daya juang, kemudian Oke. resiliensi, dan lain sebagainya. 3 kata, Prof. Apa, Prof. Iya, Cahyo? pemuda inisiator Inisiator yang masyarakat kedua. yang masyarakat yang memiliki daya tahan ya, atau pemuda resiliensi perubahan, pemuda Oke, baik. Pemuda, resiliensi dan resiliensi, masyarakat. dan perubahan. Baik, terima Ya, kasih perubahan banyak, gitu. Terima Prof. kasih. Cahyo. Selanjutnya, Prof. Munadi, 3 kata dan closing statement sekalian. Semoga, Pak. Ya, beri kesempatan pemuda untuk tampil gitu aja. Kesempatan pemuda untuk tampil ya, 3 kata. Dan sebelum di closing statement, apa yang disampaikan Prof. Munadi kepada seluruh audiens yang sudah bergabung? Ya, kita memang perlu merekonstruksi ulang kaitannya dengan kajian-kajian keagamaan kita, biar menyentuh seperti kritikannya Prof. Cahyo. Jadi beragama tapi tetap tidak punya etika. Nah, persoalannya sebenarnya bagaimana merekonstruksi kajian-kajian keagamaan yang dari 6.666 ayat itu bagaimana kajiannya lebih kuat kaitannya dengan ibadah sosial. Kemudian kajian-kajian hadis kita jangan hanya ibadah vertikal tapi lebih banyak ibadah sosial. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Prof. Munadi, kemudian Prof. Cahyo. Baik, Bapak Ibu, tadi sudah ada statement dari beberapa audiens kita juga, masih ada waktu 2-3 menit lagi. Di sini ada Bapak Sugoro dari Purworejo, matur nuwun Bapak. Beliau menyampaikan di poin kesan selama mengikuti acara ini juga, poinnya adalah kuatkan iman, cari ilmu yang banyak, niat mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, masih ada 2 menit, 3 menit. Pak Zarawi ingin mengungkapkan kesan-pesan, boleh Bapak? Silakan. Apabila masih bergabung. Semoga Pak Zarawi. Kesan-pesan mengikuti materi kita kali ini. Kesan-pesannya apa Bapak? Singkat saja sebelum kita akhiri, sebelum pukul 7 ya Bapak, ngapunten. Oke. Oke. Intinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu Moderator dan yang terhormat kedua narasumber. Tantangan yang tadi juga masuk pada bahasan materi, saat ini sudah sering saya sampaikan, yaitu adanya kompleksitas masalah multidimensi, dampak dari kapital liberalisme, yang dampaknya secara esensi adalah wahan, yaitu hubudunya wa karohiyatu maut. Dan faktanya sekarang adalah dampak dari itu semuanya cenderung sensasional prestis. Sehingga yang sekarang terjadi adalah pertama kita rasakan konsumtif, materialis, individualis, apatis. Dan yang paling fatal adalah sekarang machiavellis, musuh kita semua. Selanjutnya yang sekarang kita rasakan adalah krisis figur teladan Pancasilais negarawan. Karena faktanya banyak koruptor, walaupun lembaga tapi tidak memperhatikan Pancasila. Nah, ini saja karena sudah waktunya terbatas. Terima kasih masih diberi kesempatan. Semoga Allah memberikan bimbingan hidayahnya kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Amin. Terima kasih Pak Zarawi. Waalaikumsalam. Dari mana Bapak?
Bantul, Yogyakarta. Oh, Bantul. Bantul. Ini luar Ya. biasa loh Pak Zahrawi selalu menyimak kajian-kajian kita di Akademi Hikmah. Semoga senantiasa diberikan kesehatan Pak Zahrawi ya dalam setiap Amin, amin. aktivitas. Salam hormat untuk keluarga juga. Baik Bapak Amin. Ibu, sampailah kita di penghujung acara kali ini, khususnya dalam Akademi Hikmah Kuliah Subuh. Menarik sekali tema pemuda dan perubahan sosial, refleksi dan juga tantangan. Sebelum saya tutup Bapak Ibu, refleksi tentunya untuk peluang dan juga tantangan terkait pemuda. Membangun resiliensi pemuda itu penting. Yang pertama, bagaimana kemudian kita harus meningkatkan dan menanamkan semangat kritis. Kemudian juga pengaruh keluarga, peran komunitas dalam membentuk lingkungan, nilai-nilai kebangsaan, dan kemudian kolaborasi antar sektor, kemitraan, dan pastinya tentunya dengan kegiatan positif, baik sosial, budaya, dan juga leadership, seperti itu. Baik, dan juga pastinya fondasi utama adalah nilai-nilai dalam Al-Quran dan juga hadis. Baik, kita akhiri Bapak Ibu. Untuk sesi kali ini akan saya berikan kepada MC yang sudah menghantarkan acara kali ini. Saya tutup. Terima kasih atas kerjasama dan juga partisipasinya. Terima kasih Profesor Dr. Muhammad Munadi MPD. Semoga bisa bertemu di lain kesempatan Prof. Kemudian Profesor Riset Bidang Sosiologi Umum, Pusat Penelitian Kewilayahan BRIN, Profesor Aris Dr. Cahyo Pamungkas. Terima kasih Matur nuwun. Albi Romanitako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Mbak Putri, kami haturkan waktu selanjutnya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Eka Anissa Sari, SIKOM, MIKOM, dosen Universitas Ahmad Dahlan yang sudah memandu sangat baik untuk moderator pada kesempatan hari ini. Dan kita juga ingin mengucapkan sebelumnya kepada narasumber-narasumber kita yang luar biasa. Di antaranya adalah Profesor Ris Dr. Cahyo Pamungkas, Profesor Riset Bidang Sosiologi Umum pada Pusat Penelitian Kewilayahan P2W dan ini PRIN ya. Kemudian ada Profesor Dr. Muhammad Munadi MPD, Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen Pendidikan UIN Raden Mas Said Solo yang juga sudah memberikan materi yang luar biasa untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan nanti Profesor Dr. Sutrisna Wibawa MPD Rektor Universitas Negeri Yogyakarta periode 2017-2021 bisa bersama kita, dan jangan lewatkan kuliah subuh, Akademi Kuliah Subuh. Kami informasikan bahwa Akademi Hikmah Kuliah Subuh pada kesempatan hari ini edisi 163 menuju 1 abad kemerdekaan bangsa Indonesia 9 Ramadan 1364 Hijriah, 9 Ramadan 1464 Hijriah, di mana pada kesempatan hari ini mengambil tema pemuda dan perubahan sosial, refleksi dan tantangan. Dan jangan lewatkan pada kesempatan hari ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh kerabat kerja yang bertugas pada kesempatan hari ini, baik itu Ustadz Samsudin, Ustadz Happy Susanto, dan saya Putriana Nurani. Dan jangan lupa untuk menyimak kembali Akademi Hikmah Kuliah Subuh pada kesempatan mendatang, Rabu yang mendatang. Tentunya kegiatan ini diselenggarakan oleh Akademi Hikmah, didukung oleh UP45, STIA Yogyakarta, PSPIK UNY, UTY FM Dari, dan Rumah Syamil Quran Idaman Islami. Mohon maaf jika belum bisa terfasilitasi semuanya. Semoga kita doakan seluruh narasumber kita selalu dalam kesehatan, kemudian kelancaran, kesuksesan, kebahagiaan dunia akhirat, dan mudah-mudahan apa yang dihajatkan diwujudkan oleh Allah, dan juga doa terbaik juga untuk seluruh jamaah kuliah subuh yang hadir pada kesempatan hari ini. Mari kita tutup untuk pertemuan kali ini. Kita membaca doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi pada bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku memohon kepadamu dan aku bertobat kepadamu. Dan sebelum menutup pada kesempatan hari ini saya punya pantun ya. Jaga hati, jaga ucapan. Agar dijauhkan dari dosa. Pemuda memiliki peranan untuk kemajuan bangsa. Satu lagi, cari wadah buat tempat, wadahnya dilapisi koran. Pengabdian ke masyarakat, meningkatkan taraf kehidupan. Terima kasih seluruh narasumber dan seluruh jamaah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Terima kasih Mbak Putri, terima kasih Ibu Anissa, Prof. Munadi, dan Bapak Ibu semua ya. Saya izin live. Mau siap-siap bekerja. Udah harus berangkat ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak Cahyo, Pak Budi, dan Izin Bapak Ibu live, semua. Bapak. Prof. Oyon, Salam takzim. karena seluruh ya, mohon sangat sudah rampung. Prof. Munadi.